Lur, ayo tebak, aku lagi ngapain? Bukan lagi emosi atau sedang berbuat anarki ya. Iki loh, aku lagi mukul-mukulin biji sengon. Padahal tuh, biji gak salah. Jadi gini Lur, di wilayah Lombok Timur, tepatnya di Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru ini, tempatnya tuh kering karena jarang turun hujan. Jadi gak semua tumbuhan mampu hidup. Nah, yang bisa bertahan dan tumbuh subur sih tetap ada ya. Kayak pohon sengon ini, pohon kebanggaannya warga Jerowaru. Pohon sengon menghasilkan buah sengon yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Katanya sih biji buah sengon tuh enak banget, mirip sama rasa kuaci. Wits, tapi aku hari ini gak mau bikin kuaci biji sengon yo. Aku mau bikin jajanan nih Lur. Yuk ikut aku ke salah satu rumah produksi biji sengon di wilayah Ampenan, Lombok Timur. Sebelum diolah, kita sangrai dulu nih biji-biji sengonnya. Gak usah lama-lama, ntar malah gosong lagi. Bisa repot aku. Setelah disangrai, biji sengon kemudian ditumbuk hingga menjadi butiran seperti tepung. Tapi gak sehalus tepung yo, masih tetap ada bulir-bulir kasarnya. Tujuannya agar bisa ngeblend kalau dicampur dengan bahan makanan lain. Selain itu, agar karakter dari biji sengonnya juga gak hilang. Setelah ditumbuk, baru deh diayak lagi agar didapat tepung yang murni dan tidak tercampur dengan sisa kulit ari yang ikut tertumbuk tadi. Bu, ini Bu, tepung biji sengonnya udah siap? Iya, taruh situ aja Ndul, tapi minta tolong ini buatkan pewarnaan gitu. Oh, ya Bu. Proses pembuatan jajanan ini sebenarnya cukup mudah dan singkat. Di mana tepung biji sengon tadi dibuat adonan cair dengan dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung terigu, gula, dan santan kelapa. Sebagai tahap awal, kita bikin adonan bingkanya dulu Lur. Bahan-bahan kayak tepung, gula, telur, dan santan tadi dicampur jadi satu. Nah, baru deh tepung biji sengonnya dimasukkan sedikit demi sedikit. Agar lebih cantik, adonan yang udah jadi, tak lupa ditambahkan pewarna alami yang sudah aku buat tadi. Olahan cemilan kue tradisional Bingka Bolu ini merupakan salah satu inovasi milik Bu Nunuk untuk meningkatkan nilai ekonomi dari biji sengon Lur. Rumah produksi ini sendiri sudah eksis sejak tahun 2010 loh. Hampir setiap hari Bu Nunuk memproduksi aneka cemilan sehat dengan menggunakan hasil-hasil pertanian dari wilayah sekitar Lombok. Proses pembuatan bolu bingka khas Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kue bingka pada umumnya, di mana adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang. Adonan cair yang telah jadi tadi kemudian dibentuk dalam cetakan-cetakan dari logam yang telah dipanaskan dan diolesi mentega agar tidak lengket saat matang nanti Lur. Kalau dilihat-lihat sih mirip kayak bikin pukis ya Lur.
Adonan lalu ditambah biji sengon yang udah disangrai sebagai garnish biar makin cuantik lagi. Panggang bingka bolu sampai matang. Cirinya permukaan kue yang sudah mengering. Cakep kue bingka bolu iki yo. Cita rasane unik lur. Kuenya lembut berpadu dengan gurihnya biji sengon. Inovasi dengan merek dagang Ascot yang berarti asal kota ini merupakan bentuk kampanye inovasi makanan dari Bu Nunuk yang ingin kue-kue tradisional Lombok yang memanfaatkan bahan baku lokal bisa terkenal lur. Amin deh Bu. Tak doain sukses terus bisnisnya yo. Lur, kalau lihat anak-anak ini, aku jadi ingat masa kecilku. Saat itu, aku suka sekali-sekali cari buah ciplukan di pinggir sawah. Kadang cuma dijadikan mainan. Sering juga aku makan sebagai cemilan. Ada yang punya pengalaman sama kayak aku, Lur? Aku mau nelusurin hutan di daerah Batu, Malang, Jawa Timur buat cari ciplukan. Kalau di hutan, biasanya tanaman ciplukan tumbuh di bawah pohon-pohon besar. Rasa ciplukan manis dan sedikit asam, mirip seperti tomat, Lur. Ini karena ciplukan dan tomat masih satu keluarga. Begitu juga dengan terong. Aku sengaja ambil buah ciplukan yang masih muda. Malah daun, batang muda, sampai akarnya juga ikut aku petik, Lur. Mumpung ada sungai, sekalian aku cuci ciplukannya di sini, Lur. Buah ciplukan punya banyak khasiat buat kesehatan, Lur. Makanya kalau dijual di supermarket harganya mahal banget. Bisa sampai ratusan ribu per kilogramnya. Rencananya ciplukan ini mau aku olah jadi lauk makan. Nah, sebagai tambahan gizinya aku butuh ikan sungai nih. Aku coba cari di cekungan di pinggir sungai. Biasanya suka ada ikan yang ngumpet di sini, Lur. Nah, bener aja kan? Dapat mujair, Lur. Waktunya masak-masak, Lur. Biasanya bagian ciplukan yang dimasak adalah daun, batang muda, dan buahnya. Sementara akar dan batang kerasnya cukup direbus. Air rebusan ini bisa diminum dan sangat bagus untuk kesehatan seperti menurunkan gula darah dan kaya antioksidan. Selagi aku menyiapkan minuman sehat dari ciplukan, Bu Susi menyiapkan bumbu oseng-oseng ciplukan. Bawang merah dan bawang putih sudah pasti ada yo. Ditambah cabai merah yang banyak, daun jeruk dan juga lengkuas. Rasa pahit ciplukan bisa disamarkan dengan bumbu ini, Lur. Lanjut, tumis bumbu sampai harum. Masukkan daun dan batang muda ciplukan. Ikan mujairnya juga ikut masuk yo. Buah dimasukkan terakhir supaya nggak hancur. Tuang air secukupnya dan masak sampai bumbu meresap.
Buah cipluan yang biasanya cuma dimakan langsung, ternyata bisa juga jadi lauk makan pendamping nasi, lur. Rasanya jangan ditanya, enak pol. Rasa asam dan pahitnya sudah nggak terasa, berganti dengan rasa pedas yang dominan, lur. Minumnya yo pasti pakai air rebusan akar dan batang cipluan dong, lur. Mantap pokoknya.